Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kali ini kita masih membahas tentang fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan sifat-sifat fungsi. Langsung saja untuk jenis-jenis fungsi itu ada beberapa jenis, antara lain fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 fungsi ya, jadi 4 fungsi teratas ini saja. Langsung saja yang pertama, fungsi konstan. Jadi fungsi konstan itu adalah fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan a, di mana a adalah suatu konstanta. Kita langsung ke contoh. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 5. 5 ini adalah konstanta. Jadi bentuk fungsi ini disebut dengan fungsi konstan. Nah, berapapun untuk setiap nilai x anggota bilangan real, maka nilai fungsinya tetap, yaitu 5. Jadi ketika x ini diganti angka berapapun, fx-nya akan menjadi 5 karena dia konstan. Kita lihat di tabel, misalnya x-nya kita ganti dengan min 2, maka hasilnya tetap 5. Min 1 juga hasilnya 5, 0 juga tetap 5, begitu seterusnya sampai misalnya di sini 3. Hasilnya juga akan tetap 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, grafik fungsi konstan ini mempunyai domain semua anggota di sumbu x. Jadi semua anggota di sumbu x ini adalah domain, maka x-nya anggota bilangan real, itu adalah domainnya. Kalau di grafiknya bisa kita lihat, misalnya tadi kita punya x-nya min 2, maka fx-nya 5. Di sini min 2, fx 5-nya di sini, maka nanti ada titik di sini. Begitu juga dengan min 1, fx-nya juga 5. Di sini nanti akan ada titik. Nah, titik-titik ya hasil dari fungsi ini kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, maka akan membentuk sebuah garis yang sejajar dengan sumbu x. Ya, ini dia fx sama dengan 5. Jadi fungsinya tetap. Kalau misalnya nanti dia fx sama dengan 4, ya nanti garisnya di sini, ya di 4 sini, dia akan lurus sejajar sumbu x. Kemudian ada fungsi identitas. Fungsi identitas ini biasanya dilambangkan dengan i besar yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x. Fungsi ini memetakan setiap anggota domain pada dirinya sendiri. Lihat ya, fx, x di sini sama dengan x, sama dengan dirinya sendiri. Jadi ketika ada soal tentang fungsi identitas, maka ketika x-nya kita ganti berapapun, hasilnya adalah nilai itu sendiri. Kita ambil 1, f1 sama dengan 1. Ya, x-nya kita ganti 1, maka hasilnya juga 1. Nah, ketika digambarkan akan seperti ini. Jadi x-nya 1, maka fx-nya juga 1, akan ada titik di sini. Begitu juga jika kita ambil x-nya 2, maka ketika x-nya kita ganti 2, f2 sama dengan 2, nanti titiknya ada di sini. Nah, titik-titik ini jika dihubungkan akan membentuk suatu garis lurus yang seperti diagonal, seperti ini ya, jadi dia miring. Ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x dengan x-nya anggota bilangan real. Domain fungsi ini juga x anggota bilangan real karena semua anggota di sumbu x itu memenuhi. Jadi bisa x berapa saja, x negatif pun nanti bisa. Misalnya nanti x-nya min 1, ya hasilnya kan min 1. Titiknya nanti di sini, dia jika diteruskan garisnya akan menghubungkan titik yang di sini. Selanjutnya fungsi linier. Fungsi linier ini adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Bentuk umumnya seperti ini, ax plus b. X itu adalah variabel pangkatnya 1, kemudian A dan B adalah konstanta di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ya, kalau A-nya sama dengan 0, nanti menjadi fx sama dengan B. Fx sama dengan B, B itu konstanta, nanti akan menjadi fungsi konstan. Nah, grafik fungsi linier itu berupa garis lurus. Jadi kalau fungsinya linier pasti grafiknya garis lurus. Ini beberapa contoh bentuk garis lurus. Letaknya bisa di mana saja sesuai dengan fungsinya. Tapi bentuk grafiknya tetap sebuah garis lurus.
Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, itu ada sebuah fungsi linier 2x plus 1. Perhatikan x-nya pangkatnya 1 ya, maka ini fungsi linier. Kita diminta untuk menentukan domain, range, dan membuat grafiknya. Untuk membuat grafik suatu fungsi, kita membutuhkan minimal 2 titik koordinat yang nanti akan kita hubungkan dengan garis sehingga menjadi sebuah grafik. Jadi pada fungsi linier dengan fungsinya seperti ini yang berlaku untuk semua x, itu sebenarnya kita bisa mengambil sembarang nilai. Jadi kita bisa ngambil nilai x-nya berapapun. Kita mau ambil 0 boleh, min 2 boleh, 5 boleh terserah berapapun. Nanti kita ketemu fx-nya. Fx ini sama dengan y. Jadi kita akan punya nilai x, y. Nah, tapi untuk memudahkan dan jadi kita bisa tahu ya, cakupan gambar atau grafik itu secara keseluruhan itu seperti apa. Itu kita dengan menentukan titik potong pada kedua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y. Nah, kalau perhatikan ya, jadi sekali lagi kalau ada fungsi berlaku untuk semua x anggota bilangan real, maka kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Jadi misalnya yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu x, otomatis y-nya sama dengan 0. Nah, fx itu sama dengan y sama dengan 2x plus 1. Tadi y-nya sama dengan 0, kita masukkan 0 di sini sama dengan 2x plus 1. 2x, ini sebenarnya boleh 2x tulisnya di belakang ya, tapi ini untuk memudahkan pembaca, jadi boleh langsung 2x sama dengan plus 1 pindah ruas jadi min 1, jadi 2x sama dengan min 1 ya, paham ya ini ya. Kemudian x sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan karena ini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian, hati-hati minusnya tetap, jadi x sama dengan min setengah. Kita sudah punya nilai x dan y, maka titik potong pada sumbu x-nya adalah min setengah, 0. Sumbu titik koordinat itu kan x, y, maka di sini x-nya min setengah, y-nya 0. Jadi min setengah, 0. Ini adalah titik potong pada sumbu x. Selanjutnya menentukan titik potong pada sumbu y, maka x-nya yang 0. Sehingga tadi ya fx sama dengan y sama dengan 2x plus 1. Jadi x-nya di sini sama dengan 0. Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 1, maka y-nya sama dengan 1. Nah, di sini juga kita bisa peroleh titik potongnya adalah x, y dengan x-nya 0, y-nya 1. Jadi titik potongnya 0,1. Dari kedua titik koordinat ini bisa kita gambar grafiknya sebagai berikutnya. Yang pertama min setengah, 0 di sini titiknya. Min setengah, 0. Kemudian kita punya 0,1. 0,1 titiknya di sini. Dari dua titik ini kita bisa buat garis ya, hubungkan kedua titik itu dengan sebuah garis lurus. Maka itulah fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Nah, domain dari fungsi ini adalah karena semua x anggota bilangan real memenuhi fungsi ini, jadi ketika x ini diganti angka berapapun dari min tahingga sampai tahingga, fx ini terdefinisi, maka domainnya adalah x semua x anggota bilangan real atau sumbu x. Kemudian range-nya adalah y anggota bilangan real. Jadi y itu adalah sumbu y, range-nya ya. Range-nya itu sumbu y, jadi hasilnya pasti nanti berada di y, ya kan? Berapapun nilai x, nanti hasilnya pasti ada di sumbu y. Maka range-nya adalah sumbu y. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x plus 2, di mana x-nya itu antara min 4 sampai 10, atau x lebih dari sama dengan min 4, tapi kurang dari sama dengan 10. Kita diminta untuk membuat grafik menentukan domain dan range-nya. Ya, sini masih fungsi linier. Kenapa? Karena x-nya masih pangkat 1. Ya. Kemudian tentukan
dua titik koordinat dari nilai X pada batas fungsi ini. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya, itu tidak diketahui batas fungsi, ini batas fungsi. Jadi tadi di contoh sebelumnya itu nilai X-nya berlaku untuk semua bilangan real. Nah, kalau di sini karena ada batasnya, jadi X yang bisa kita gunakan hanya sebatas dari min 4 sampai 10. Maka titik koordinat juga kita harus menentukan tidak sembarang nilai bisa kita ambil, tapi kita ambil sesuai dengan batasnya. Nah, untuk memudahkan, langsung saja kita ambil batas yang paling kecil sama dengan batas yang paling besar, ya. Pertama, untuk X sama dengan min 4. Perhatikan ya, di sini ada sama dengan, jadi min 4 ini termasuk, jadi bisa kita ambil langsung min 4. Jadi di sini X sama dengan min 4, X-nya kita ganti dengan min 4, maka Fx sama dengan min 4 ditambah 2, maka F min 4 sama dengan min 2. Dari sini kita bisa tentukan titik potongnya, maka min 4, min 2. Ya. Jadi, perhatikan X-nya tadi min 4, kita ketemu X-nya min 4 ya. Kita gunakan min 4, maka di sini min 4, kemudian kita peroleh Fx-nya sama dengan min 2. Maka Y-nya sama dengan min 2. Jadi titik koordinat yang pertama adalah min 4, min 2. Kemudian untuk X sama dengan 10, ya, batas yang paling besar, X-nya kita ganti dengan 10, diperoleh F10 sama dengan 12. Dari sini diperoleh koordinat, titik koordinatnya adalah 10,12. Nah, dari dua titik ini bisa kita peroleh grafik sebagai berikut. Jadi yang pertama ada min 4, min 2. Di sini ya, min 4, min 2. Nah, ini titiknya min 4, min 2. Kemudian yang kedua ada 10,12. 10,12. Di sini titiknya. Nah, kedua titik ini kita hubungkan dengan satu garis lurus. Ingat, garisnya jangan sampai melebihi titik. Kenapa? Karena fungsi ini dibatasi dari min 4 sampai dengan 10. Jadi garisnya ini, garis fungsi tidak boleh lebih dari 10 dan min 4. Ya, jadi ini adalah fungsi dari X plus 2. Nah, domain dari fungsi ini adalah, kita sudah bahas di minggu lalu, jadi kalau ada batas suatu fungsi, ada batas X-nya, maka itu otomatis menjadi domain. Jadi domain fungsi ini langsung saja min 4 sampai dengan 10. Ini langsung menjadi domain. Nah, sedangkan rank-nya adalah hasil, ya. Rank itu kan hasil pemetaan. Jadi ketika paling kecil kita masukkan ke fungsinya, kita peroleh nilai min 2. Maka ini adalah batas rank paling kecil. Dan begitu juga dengan batas paling besar 10, kita masukkan ke fungsi, kita peroleh 12. 12 ini juga menjadi batas hasil paling besar. Maka ranknya adalah dari min 2 sampai dengan 12. Ini ranknya, ya, dengan dia lebih besar sama dengan min 2, kurang dari sama dengan 12. Bisa dipahami? Yang keempat, ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi linier, tadi X-nya itu pangkatnya 1. Tapi kuadrat, fungsi kuadrat itu otomatis pangkatnya berpangkat 2 atau kuadrat. Ya. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi, AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 0, dan A, B, C adalah anggota bilangan real. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk kurva parabola. Nah, rumus bentuk umum fungsi kuadrat ini bisa kita bentuk ke dalam kuadrat sempurna. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini sama saja, ini bentuk lainnya, hanya ini bentuk lainnya, di mana D, di sini ada D besar. D besar itu adalah B kuadrat min 4AC yang disebut dengan diskriminan. Ya. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan, disebut dengan diskriminan. Nah, unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat itu ada 4, ya. Secara garis besar ada 4. Yang pertama, titik puncak. Dirumuskan dengan nama titik, ya. Titik itu selalu formatnya, penulisannya adalah X, Y. Maka di sini penulisannya
ada komanya di sini yang di depan sebagai X, yang di belakang sebagai Y. Di sini X-nya adalah min B per 2A, min D besar per 4A. Ini adalah titik puncak grafik rumusnya. Kemudian yang kedua ada titik potong terhadap sumbu X. Tadi kalau ada titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Di sini Y sama dengan X sama dengan 0. Maka nanti karena dia bentuknya kuadrat akan diperoleh dua nilai X, X1 dan X2 yang merupakan akar-akar dari bentuk kuadrat. Sehingga titik potongnya nanti juga akan kita temukan 2 pada sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0. Nah, titik potong yang kedua adalah titik potong sumbu Y, yang otomatis X-nya sama dengan 0. Ini dirumuskan dengan 0, C. C itu apa? C itu tadi konstanta pada persamaan fungsi kuadrat. Ya. Kemudian persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Bisa kita lihat di gambar ini. Jadi, ini adalah grafik fungsi kuadrat, bentuknya parabola, seperti ini. Kemudian di tengah-tengah ada sumbu simetri. Sumbu simetri tadi dirumuskan dengan ini, X sama dengan min B per 2A. Kemudian di sini ada titik puncak atau titik balik. Bentuk diagram seperti ini namanya titik puncak minimum karena dia terbuka ke atas. Ada nanti parabola berbentuk terbalik ya, jadi dia melengkungnya ke bawah di sini. Nah, titik puncaknya namanya titik puncak maksimum. Selanjutnya di sini titik potong terhadap sumbu X. Titik potongnya sebenarnya ada dua, 1 dan 2. Ini ya, 1, 2 titik potong terhadap sumbu X. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu Y. Ini ya sekali lagi adalah bentuk grafik fungsi kuadrat. Kita langsung ke contoh. Jadi kita diminta untuk mensketsa grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, berdasarkan fungsi kuadrat ini, bentuk umumnya tadi kan ada ax kuadrat plus bx plus c. Kita lihat bentuk fungsi kuadrat di soal. Jadi kita bisa menentukan nilai a, b, dan c-nya. Jadi a adalah konstanta yang bergandengan dengan variabel yang berpangkat 2. Nah, di sini yang berpangkat 2 itu x kuadrat, konstantanya berapa? 1 ya, tapi biasanya 1 tidak ditulis, tapi tetap ada nilainya, jadi A sama dengan 1. Kemudian B adalah konstanta yang bergandengan dengan variabel yang pangkatnya 1. Maka di sini yang pangkatnya 1, konstantanya berapa? 4, maka B sama dengan 4. Kemudian yang terakhir ada konstanta itu C. C-nya di sini adalah 3. Jadi kita sudah punya A, B, dan C. Nah, ketika kita sudah punya nilai A, B, dan C, kita bisa memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus-rumus untuk menentukan titik-titik yang diinginkan. Misalnya yang pertama, kita ingin menentukan titik puncak. Pertama, kita tentukan dulu diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya D besar sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita masukkan, B-nya tadi berapa? 4. Jadi 4 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, 4 kali 1, dan C-nya 3. 4 kali 1 kali 3 berapa? 12. Maka 4 kuadrat sama dengan 16, dikurangi 12 sama dengan 4. Jadi kita punya D sama dengan 4. Nah, rumus titik puncak itu tadi min B per 2A, min D besar per 4A. Ini kita masukkan lagi ke dalam sini. Jadi B-nya 4, 2 kali 1, min, jangan lupa minnya ya, hati-hati dengan tanda negatif. 4 per 4 kali 1. A diperoleh 4 dibagi 2 sama min 4 dibagi 2 sama dengan min 2, dan min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Jadi titik puncak dari grafik ini adalah min 2, min 1. Selanjutnya, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Maka kalau dia titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga fx sama dengan fungsi ini sama dengan 0 ya. Jadi dia di sini kan sama dengan Y, berarti 0 sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, bentuk ini kalau dia sama dengan 0,
kita bisa faktorkan untuk menentukan akar-akarnya atau nilai X-nya. Selain pemfaktoran, bisa juga kita gunakan rumus ABC. Bisa ingat ya, rumus ABC yang sudah kita pelajari di semester lalu, itu bisa kita gunakan untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini kita pakai pemfaktoran ya, kita punya X plus 1 kali X plus 3, maka X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 3. Kita sudah punya dua nilai X, jadi titik potong pada sumbu X adalah min 1,0 dan min 3,0. Selanjutnya menentukan titik puncak, titik potong pada sumbu Y. Maka X-nya yang 0, langsung saja kalau di titik potongnya pada sumbu Y, rumusnya 0, C. C-nya tadi berapa? 3. Maka titik potong pada sumbu Y-nya adalah 0,3. Yang terakhir, menentukan persamaan sumbu simetri. Tadi rumusnya sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Ini sebenarnya kita sudah cari ya tadi di sini. Menentukan titik puncak tadi yang bagian X kita punya min 2. Jadi sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min 2. Nah, dari perhitungan tadi kita punya informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita punya titik puncak yaitu min 2,1. Kemudian kita punya juga titik potong pada sumbu X ada 2 yaitu min 1,0 dan min 3,0. Selanjutnya ada titik potong pada sumbu Y juga 0,3 dan yang terakhir kita punya sumbu simetrinya X sama dengan min 2. Informasi-informasi ini akan kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi. Maka grafik fungsi fx adalah seperti ini. Jadi yang pertama kita bisa buat titik-titiknya dulu ya. Pertama titik puncak ada min 2,1. Min 2,1 titiknya nanti akan di sini. Kita buat dulu titik, kemudian titik potong pada sumbu X. Min 1,0 titiknya di sini dan min 3,6 titiknya di sini. Kita sudah punya 3 titik. Bisa kita buat garis. Nah, kita lihat apakah dia berpotongan dengan sumbu Y. Ternyata ada perpotongan dengan sumbu Y ada di 0,3. Kita cari 0,3 ternyata di sini. Nah, maka titik-titik ini harus dihubungkan menjadi sebuah bentuk kurva ya. Nah, di sini kita punya sumbu simetri X sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2 kan di sini. Jadi kita langsung saja buat garis sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi dia lurus ke bawah seperti ini. Bisa dipahami ya cara menggambar fungsi kuadrat. Kita lanjut ke sifat-sifat fungsi. Jadi ada 3 sifat fungsi, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Pada dasarnya untuk memudahkan, jika kemarin kita akan menentukan apakah suatu relasi itu sebuah fungsi, kita melihat di himpunan A-nya, himpunan yang ada di depan. Nah, tapi di sini di sifat-sifat fungsi yang akan kita lihat itu sudah pasti dia fungsi. Jadi sudah pasti semua anggota A pasti punya pasangan tepat 1 di B. Nah, bedanya pada sifat-sifat fungsi yang akan kita perhatikan yaitu di himpunan B-nya, himpunan yang kedua, karena dia sudah pasti fungsi. Jadi kalau misalnya dia ternyata bukan fungsi, kita tidak bisa menentukan apakah itu subjektif, injektif, atau bijektif. Jadi sifat fungsi ini berlaku di fungsi ya. Sekali lagi sifatnya ini berlaku di fungsi. Jadi kalau ada relasi yang ternyata bukan fungsi, dia pasti juga tidak akan mempunyai sifat-sifat yang 3 ini. Kita langsung ke sifat yang pertama. Ada fungsi surjektif atau onto. Jadi fungsi ini, fungsi yang disebut fungsi surjektif atau onto apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Jadi setiap anggota B pasti ada pasangan di A. Itu disebut dengan fungsi surjektif. Contohnya seperti ini. Kita lihat, kita coba ya. Yang A ke B, kita lihat apakah ini fungsi. Kita lihat setiap anggota A mempunyai pasangan. Kemudian pasangannya tepat 1, maka ini adalah fungsi. Nah, sifatnya kita lihat di B. Apakah di setiap anggota di B mempunyai pasangan?
A, B, C. Ternyata iya, setiap anggota di B itu punya pasangan, maka fungsi ini disebut fungsi surjektif. Nah, ini adalah bentuk himpunan berpasangan ya, susunan himpunan berpasangan. Nah, maka ranknya adalah sama dengan kodomain karena setiap anggota B pasti punya pasangan, maka rank sama dengan kodomainnya ya. Selanjutnya fungsi injektif atau satu-satu. Pada fungsi ini kita lihat anggota B itu mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Nah, pada kasus ini tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan. Jadi tidak harus semua punya pasangan. Jadi dia tapi ketika dia punya pasangan, B itu pasti cuma punya satu. Berbeda dengan contoh pertama. Contoh pertama, di B ini semua punya pasangan, tapi ada anggota B yang pasangannya 2. Jadi dia ada pasangannya 1 dan 4 ya. Nah, ini surjektif. Nah, kalau injektif itu boleh dia tidak berpasangan, tapi ketika yang lainnya berpasangan itu hanya boleh 1 ya. Itu bedanya injektif. Jadi perhatikan ini yang B, A punya pasangan 2, B tidak punya, C punya pasangan 1, dan D punya pasangan 3. Maka jika bentuk fungsinya seperti ini, maka ini adalah fungsi injektif atau satu-satu. Kemudian fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Hati-hati, beda dengan yang injektif. Kalau bijektif itu ada korespondensi satu-satu. Maksudnya apa? Fungsi ini adalah fungsi jika fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif sekaligus injektif. Kita langsung ke contoh, perhatikan. Pertama kita lihat B-nya, apakah semua anggota di B punya pasangan? Ya, semua anggota B punya pasangan, maka fungsinya disebut surjektif. Kemudian setiap yang berpasangan, apakah hanya memiliki pasangan sebanyak 1? Ternyata iya, setiap anggotanya pasangannya hanya 1, maka dia sifatnya injektif. Nah, karena dia bersifat surjektif dan injektif, maka fungsi ini disebut bijektif atau korespondensi satu-satu. Bisa dipahami ya? Untuk latihan soal, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi, untuk latihan soalnya, yang pertama tentukan domain fungsi f, kemudian lukislah grafik fungsi f dan tentukan ranknya. Perhatikan, nomor 1, x-nya semua pangkatnya 1. Jadi ini adalah fungsi linear. Fungsi linear grafiknya adalah garis lurus. Jadi yang pertama kita bisa gambar dulu masing-masing ya, kita gambar. Jadi nanti ada 2 grafik, kemudian masing-masing juga tentukan domain dan ranknya. Untuk yang nomor 2, di sini ada fungsi apa? Kuadrat ya, karena pangkatnya 2. Fungsi kuadrat di mana A dari A ke R, di mana A-nya adalah min 3, antara min 3 sampai dengan 2. Jadi ini adalah batas X-nya ya, sudah ada di contoh. Nah, kita juga diminta yang pertama menggambar grafik fungsi. Jadi, kalau mau menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 4 yang harus kita cari. Ada titik puncak, titik potong, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan sumbu simetri. Jadi, sudah ada rumusnya, langsung saja dimasukkan ke sini ya. Di sini bisa ditentukan dulu nilai A, B, C-nya. Kemudian yang B ada tentukan domain, kodomain, dan rank fungsi. Tentukan ya, ini 3 ini dari fungsi kuadrat. Selanjutnya yang nomor 3, di sini ada 6 gambar. Dari 6 ini tentukan mana yang termasuk subjektif, injektif, atau bijektif. Jadi misalnya yang A subjektif, ya tulis saja fungsi subjektif. Kemudian yang D misalnya bijektif, ya tulis fungsi bijektif atau injektif, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4, di sini bentuknya himpunan berpasangan. Untuk memudahkan, sebenarnya dari sini bisa langsung ditentukan ya, apakah fungsi ini surjektif, injektif, atau bijektif. Tapi untuk memudahkan, bisa kalian gambar dulu diagram panahnya, seperti ini.
Diagram panah seperti ini. Jadi yang A diagram panahnya seperti apa, kemudian tentukan apakah dia surjektif, injektif, atau bijektif. Nanti begitu seterusnya sampai D ya. Jadi nanti ada 4 diagram panah untuk nomor 4. Selamat mengerjakan.